Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah pemirsa channel YouTube Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang tak jarang menjadi penghambat seseorang yang punya keinginan untuk menghafal Al-Quran adalah ketika tidak adanya dukungan dari orang-orang sekitar, baik itu keluarga terdekat, teman, tetangga, dan lain semisalnya. Tidak adanya dukungan dari mereka ini terkadang bukan hanya dalam bentuk ketidakpedulian mereka dengan sikap masa bodohnya, tetapi terkadang juga dalam bentuk ketidaksetujuan mereka terhadap apa yang akan kalian jalani. Jika tidak adanya dukungan mereka hanya berbentuk sikap masa bodoh, cuek, atau acuh tak acuh, tak peduli apakah kalian mau menghafal Al-Quran atau tidak, agaknya ia tidak menjadi sebuah masalah yang besar. Karena pada dasarnya mereka tidak mencoba untuk mempengaruhi niat menghafal kalian secara langsung. Bisa jadi sikap tersebut memang karena ketidaktahuan mereka, atau bisa jadi juga karena memang ia sudah menjadi watak bawaan mereka sejak lahir. Maka dalam hal ini kalian tidak perlu ambil pusing. Tunjukkanlah bahwa kalian bisa menjadi manusia yang semakin baik, semakin soleh, dan semakin berakhlak dengan Al-Quran yang kalian hafalkan. Sehingga pada akhirnya mereka sendirilah yang sadar bahwa apa yang sudah kalian lakukan adalah sesuatu yang memang mulia, serta layak dicontoh dan diikuti. Lain lagi ceritanya jika ternyata tidak adanya dukungan orang-orang terdekat terhadap niat kalian untuk menghafal Al-Quran, nampak dalam bentuk perilaku atau ucapan yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap apa yang akan kalian lakukan. Jika perilaku mereka membuat kalian sedih dan ucapan mereka membuat kalian sakit hati, maka biasanya sikap-sikap tersebut bisa saja mempengaruhi niat kalian. Bahkan niat yang tadinya sudah bulat bisa saja menjadi luntur karenanya. Jika demikian, di antara langkah yang harus kalian lakukan adalah berkonsultasi kepada orang yang menurut kalian mampu untuk memberikan solusi yang tepat, terutama kepada mereka yang juga mampu memberikan masukan atau bujukan secara langsung kepada kerabat kalian yang tidak setuju atas hal yang mulia yang ingin kalian lakukan. Maka biasanya jika mereka dibujuk oleh orang yang memang dihormati dan disegani, maka hati mereka akan menjadi luluh sehingga kesedihan kalian itu menjadi hilang dan semangat kalian pun akan kembali datang. Nabi Sulaiman alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Adab yang disusun oleh Ibnu Abi Syaibah pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu mengambil keputusan sebelum berkonsultasi kepada orang yang dapat memberimu petunjuk. Karena jika kamu melakukan hal itu, maka kamu tidak akan bersedih karenanya." Yang perlu untuk selalu kalian ingat adalah bahwa menghafal Al-Quran merupakan amalan yang mulia, amalan yang memiliki keistimewaan dan pahala yang luar biasa besarnya. Maka jangan pernah kalian sia-siakan hanya karena orang lain tidak mendukung apa yang akan kalian lakukan itu. Justru kalian harus bersyukur di tengah-tengah ketidaksadaran dan ketidaktahuan mereka terhadap pentingnya menghafal Al-Quran, Allah justru memberikan kalian kesadaran dan pengetahuan itu. Maka bertindaklah layaknya orang yang sadar dan tahu. Dan jangan sekali-kali ketidaksadaran dan ketidaktahuan mereka itu membuat kalian ragu dalam melangkah. Ingatlah bahwa perjalanan dakwah Rasulullah SAW dulu itu bukan hanya harus menghadapi orang-orang yang tidak setuju terhadap dakwahnya, tetapi juga harus menghadapi orang-orang yang secara terang-terangan menyakiti, memusuhi, dan memeranginya. Jika saja Rasulullah SAW menyerah, mungkin tidak akan seperti sekarang ini.
Maka kalian pun jangan menyerah hanya karena orang-orang yang tidak mendukung kalian ada di sekitar kalian. Karena jika kalian menyerah begitu saja, maka kalian tidak akan pernah bisa hafal Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kita semuanya untuk terus mendekati Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan menjaganya hingga husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.